Puji Tuhan, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Haleluya. Saudara boleh sampaikan salam bagi kiri kanan muka belakang saudara. Saudara bisa tanya, adakah sukacita di hatimu hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Mengapa salamnya pakai kalimat seperti itu? Karena kita akan lanjut dengan tema khotbah bersukacitalah. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan segera mulai. Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Ini tema firman yang sudah disampaikan sejak minggu lalu. Saya berharap kita semua bisa menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat 4. Dengan kasih dan hormat kita berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Ayat ini 2 kali. Jadi kita akan baca 2 kali ya. Filipi pasal 4 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ulangi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Minggu lalu tema ini sudah mulai dikhotbahkan, disampaikan kepada kita semua. Sekarang jadi pertanyaan, ini minggu kita terapkan tidak? Bersukacitalah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah satu anjuran, satu nasihat Tuhan yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan dan kita lakukan. Orang yang tidak bersukacita, maka akan ada banyak hal yang negatif bisa terjadi. Kalau dia kehilangan sukacita dalam rumah tangga, bisa terjadi masalah dalam rumah tangga. Suami kehilangan sukacita di tengah rumah tangga, bisa ada celah untuk hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dengan istri yang kehilangan sukacita dalam keluarga, bisa ada celah. Anak-anak yang kehilangan sukacita dalam keluarga, akhirnya dia lebih menikmati duduk di, kalau dulu bahasa orang Manado kok duduk di pos kamling, meskipun kalau ujang tampias, lebih enak sebenarnya di rumah, lebih nyaman, lebih aman. Tetapi kalau dia kehilangan sukacita, dia lebih banyak tinggal di jalan daripada di rumah. Jadi karena itu pelihara sukacita dalam keluarga. Pelayan yang kehilangan sukacita, jadi ogah-ogahan melayani. Orang kalau kehilangan sukacita, tidak bisa melayani dengan baik. Yang penting so melayani. Setiap hari Minggu saya berusaha untuk menuliskan status di akun media sosial saya. Tujuannya bukan untuk jati diri, tetapi untuk mengajak anak-anak Tuhan beribadah. Hari ini saya tulis begini, kita bukanlah yang terbaik, masih ada orang yang lebih baik. Di luar sana masih ada pendeta yang lebih baik, masih ada pelayan yang lebih baik, yang punya skill lebih bagus dari Brother Franz dan kawan-kawan. Tadi waktu angkat lagu apa ya, Waymaker, kalau saya tidak salah ya, ini saya tangkap, saya mendengar siapa yang pakai string itu, Brother Franz. Sementara ada yang pakai perkusi kan, pakai apa perkusi? Pakai duk, 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 duk. Ini pakai perkusi saudara-saudara, tapi pakai perkusi di keyboard. Saya pernah ada di satu gereja saudara-saudara. Perkusinya saya hitung-hitung, yang perkusi asli saudara-saudara, bukan perkusi keyboard. Perkusi aslinya hampir 20. Memang asli, alat musik asli, bukan program di keyboard. Nah, kita pakai perkusi tetapi di keyboard. Kalau memang tidak ada keyboard, kita bisa pakai mulut. Duk,
Gereja kita bukan yang terbaik. Fasilitas kita bukan yang terbaik. Singers tadi memang ada yang diimport dari Eropa, ada yang diimport dari Korea Selatan. Tapi kalau dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi di gereja-gereja lain, mungkin masih bukan yang terbaik. Tapi kita semua rindu memberi yang terbaik. Amin, saudara-saudara. Kita rindu memberi yang terbaik. Tetapi orang kalau kehilangan sukacita, tidak mungkin dia bisa beri yang terbaik. Hilang fokus, gagal fokus. Dan akhirnya yang penting Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, bersukacitalah senantiasa, ini menjadi sangat penting. Sangat penting di keluarga, sangat penting di usaha, sangat penting di pelayanan. Saya gembala bersama Ibu Gembala dan juga teman-teman tim pastoral. Kalau kami kehilangan sukacita, maka kami tidak bisa melayani dengan baik. Motivasi pelayanan seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, bukan karena memuaskan jemaat. Motivasinya adalah karena menyenangkan hati Tuhan. Kalau motivasinya benar, jemaat dipuaskan. Haleluya. Amin. Motivasi utama jemaat datang beribadah bukan untuk memuaskan pendeta. Sebab kalau hanya untuk memuaskan pendeta, supaya ketika pendeta tanya, ada ibadah? Oh ada. Satu waktu bisa kecewa. Tapi kalau datang di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Bersukacitalah senantiasa menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya kurang tahu apakah minggu lalu tim multimedia masih memiliki catatan tentang mengapa bersukacita itu sangat penting. Nanti kalau masih ada bisa tampilkan. Ada 5 hal yang saya sampaikan minggu lalu ya. Mengapa bersukacita senantiasa itu sangat penting. Tapi kalau mereka sedikit ada kendala, saya akan lanjutkan pada pagi hari ini dengan menyampaikan beberapa prinsip, beberapa panduan kepada kita bagaimana kita bisa bersukacita. Minggu lalu saya sudah singgung yang pertama, prinsip yang pertama, yaitu kita harus menikmati setiap momen kehidupan. Kalau kita ingin bersukacita, nikmati setiap momen kehidupan. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu, nanti kalau orang kita kerja, baru kita akan nikmati. Sekarang kok masih kuliah. Nanti kalau orang-orang tua, masih kuat. Sibuk ini. Mukanya, raut wajahnya penuh dengan beban berat. Kenapa? Anak kok masih kecil. Anak masih kecil itu, gampang tak salah, saudara-saudara. Salah makan, langsung maaf. Berair, dia punya BAB. Lelah sedikit, langsung panas. Itu kan kalau anak-anak kecil. Sehingga nanti kalau soal lebih besar, setelah anak soal lebih besar, yang pertama dia mengeluh karena banyak kali peluk. Setelah anak lebih besar, itu anak mulai belajar meraya. Setiap kali mau peluk, tuh anak mau suka balucur. Waktu tuh anak masih bapeluk, masih dipelukan saudara-saudara, dia bilang, adek, mama sulelah. Dia lepas, anak menangis.
Goyang lagi saudara-saudara. 10 lagu baku ganti. Adek mama selap lelah. Aduh. Ibu itu berpikir kapan ini anak ini soalnya tidak mau apa ya. Setelah makin besar itu anak DP mama peluk, DP anak semua suka balucur. Akhirnya itu anak balucur, DP mama kok mangso begini. Karena itu ibu-ibu kalau ada anak di usia 50 patah tulang belakang. Aduh, anak meraya atau urus patah tulang belakang. Itu anak so tahu balari, so tahu bajalang. Oh, sudah so aman gomang tulang belakang. Karena dia so tahu bajalang. Mama, kakek so di mana? So lari. Saya ada beberapa kali pengalaman saudara-saudara sebagai gembala. Puji Tuhan ini orang tempat ibadah ini pas di situ ada semacam cuma dapat lihat di sebelah situ. Waktu saya gembala di Paslaten, sementara khotbah ada satu anak sudah di jalan raya. Jadi sementara khotbah ini jemaat kira kita mau berkati. Jadi mungkin jemaat sebegini. Padahal mau bilang, ambil tuh anak di jalan. Bayangkan di jalan raya kong dia kasih berhenti tuh oton. Saya masih ingat pimpin doa di sini. Kong ada wakil gembala pe anak. So di sana, so ke atas. Nah itu karena jadi nikmati setiap momen kehidupan. Katakan amin. Haleluya. Jangan tunggu nanti untuk bahagia. Saya baca sebuah kalimat bijak. Orang muda, remaja maksudnya anak muda, kemudian orang dewasa, dan orang tua lansia. Ada 3. Waktu, uang, tenaga. Orang muda ada waktu, ada tenaga, nyanda ada doi. Kalau pergi di rumah makan Padang cuma jaga pesan nasi dan kuah. Itu anak muda. Kalau orang dewasa ada tenaga, ada uang, karena so kerja, tetapi tidak ada waktu. Sampai wakil gembala ini, dia mesti bermohon supaya dia di kehidupannya punya 26 jam per hari. Supaya bisa bagi waktu dengan baik. Ini orang dewasa, ada uang, ada tenaga, waktu yang tidak ada. Orang tua, uang ada, waktu ada, tenaga soalnya tidak ada. Rupanya mau ada di momen kehidupan tiga ada ini sudah susah. Waktu muda, nyanda ada doi. Dewasa, sudah bekerja, nyanda ada waktu. Tua, nyanda ada tenaga. Karena itu saudara-saudara, jangan tunggu nanti untuk bahagia. Bahagialah sekarang. Katakan samping kiri kanan, jangan tunggu nanti mau bahagia. Bahagia aja sekarang. Haleluya. Haleluya. Esok-esok kau nyendak bahagia, bagaimana? Sedangkan sekarang so nyendak bahagia. Akhirnya meninggal dunia, di nisannya akan tertulis, di sini dikuburkan seseorang yang tidak bahagia. Saya rindu kalau saya meninggal, di tepi kubur, taruh foto, kita ada sementara senyum. Haleluya.
Kita minta pada Tuhan 73 tahun Tuhan. Bahagia jangan nanti, sekarang. Karena itu Alkitab katakan bersuka citalah, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita akan merenungkan hal yang kedua, prinsip yang kedua, bagaimana kita bisa bersuka cita. Ini kan bersuka cita ini berkaitan dengan masalah kebahagiaan ya. Yang kedua saudara-saudara, Mazmur 119 ayat 50. Mazmur pasal 119 ayat 50. Demikianlah firman Tuhan ya. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Haleluya. Hal yang kedua saudara-saudara, untuk membuat kita berbahagia, untuk membuat kita bersuka cita, adalah kita harus imani janji Tuhan. Sekali lagi kita harus imani janji Tuhan. Tadi sudah saya singgung bahwa setiap momen kehidupan itu memiliki plus minusnya. Dan kehidupan itu bersifat berubah-ubah, dinamis. Sama seperti cuaca. Ada panas-panas, tiba-tiba hujan. Ini kehidupan. Jadi kehidupan itu fluktuatif mungkin ya, dinamis, berubah-ubah, naik turun, pasang surut. Ini kehidupan. Apakah masalah ekonomi bisa naik turun? Apakah masalah kesehatan bisa naik turun? Ada seorang hamba Tuhan, Tuhan panggil meninggal dunia. Dan kemudian saya tanya, ini om ini sakit apa? Yang kenal dengan Pak Pendeta ini bilang begini, udah sehat-sehat dia no. DP keluarga bilang dah sehat-sehat, jemaat ada bilang sehat-sehat, kongdang. Entah kenapa itu malam, itu hampir siang kata, DP darah so naik. Naik berapa? 250 per 170. Oh, bukan main ini darah begini. Kita rasa meskipun Pendeta Bram juga memiliki karunia yang sama, tapi tidak pernah sampai 250 Kang, atau pernah? Tidak pernah. 250 per 170. Siang ada bye-bye, malam seperti itu. Nah kehidupan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya katakan yang tadi, kita harus nikmati setiap momen kehidupan tersebut. Tetapi dasar kekuatan kita untuk menikmati setiap momen kehidupan itu apa? Apa yang bisa membuat kita bisa tenang, bisa menikmati setiap momen kehidupan itu? Maka dapat saya katakan, yang bisa membuat kita tenang dan memiliki pengharapan untuk bisa menikmati setiap momen kehidupan itu adalah karena kita imani janji Tuhan. Kita imani janji Tuhan. Kita imani firman Tuhan. Seorang penggubah lagu, dia pernah mengarang lagu yang sangat indah. Kira-kira apa? Janjimu lebih manis dari madu, beri kekuatan yang baru, menghidupkan seluruh jiwaku. Janjimu, janji yang sangat teruji dan pasti tergenapi. Ku percaya hanya pada janjimu. Ketika orang punya ucapan, punya janji, rupanya berubah.
Kita kan punya banyak pengalaman dengan situasi itu. Oh aman kok, dia kok sobat janji. Tapi ketika orang punya janji tidak bisa diandalkan. Ketika semua sumber daya potensi yang kita miliki tidak bisa kita andalkan. Ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu janji Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tidak berlalu. Janji Tuhan itu membuat kita bisa berharap. Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Janji Tuhan itu membuat kita bisa berharap. Dan pengharapan akan janji Tuhan itu seperti sauh, seperti jangkar yang kuat. Kalau jangkar tidak kuat, apalagi di tengah-tengah situasi zaman sekarang, yang sekarang ini saudara-saudara, banyak angin, banyak ombak, itu kapal bisa. Tapi kalau dia kuat, aman. Berapa banyak orang seperti putus. Orang Sangir ada istilah saudara-saudara. Kalau orang alami situasi koslet, orang Sangir ada istilah. Yang orang Sangir ini pasti tahu. Orang Sangir punya istilah orang yang seperti itu besu. Besu, besu itu artinya apa? Putus. Besu. Nah. Kenapa ada pengalaman-pengalaman besu ini terjadi? Karena DP jangkarnya tidak kuat. Tapi kalau DP jangkar janji Tuhan itu kuat. Yang sementara bergumul di tengah-tengah rumah tangga, jangkar saudara adalah janji Tuhan. Yang sementara bergumul dengan usaha pekerjaan, jangkar saudara adalah firman Tuhan. Dalam pelayanan, dasar kita adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu membuat ada pengharapan yang teguh. Haleluya. Saya menulis beberapa kalimat yang berkaitan dengan janji Tuhan. Syukuri janji Tuhan. Jadi kalau saudara temukan firman Tuhan, syukuri. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kemudian yang kedua, bersukacita atas janji Tuhan. Senang ketika jangan biarkan iblis mempengaruhi kita. Dan kemudian, ini firman Tuhan ini kok enggak betul. No. Syukuri, bersukacita. Yang ketiga, nikmati janji Tuhan. Seperti makanan rohani, seperti makanan yang kita nikmati. Ada orang menikmati sekali dia kalau makan babi putar. Saya punya teman, dia nikmati sekali kalau makan babi putar. Belum mau mulai makan, dia coba cari posisi. Mana babi putar? Oh sana. Dia semua pura-pura cari tempat duduk di situ. Dia semua berdoa di situ dekat babi putar itu. Pendeta pimpin doa, di petangan mana tuh pisau. Pas amin saudara-saudara, paling pertama pegang pisau dia. Sebab dia sudah mengadakan riset sebelumnya. Pisau. Ini orang kalau suka makan babi putar, dia ambil itu babi putar. Belum makan dia Saya lihat dari sini ada beberapa wajah yang suka memakan babi putar ini. Belum makan
Orang Manado bilang, apa tahu. Dan akhirnya dia menikmati. Saya punya teman, kalau dia makan babi putar, baminya minyak. Anak-anak Tuhan, janji Tuhan ini yang akan membuat kita bersuka cita. Iblis akan mencuri sukacita kita dengan cara apa? Iblis akan memutuskan hubungan kita dengan janji Tuhan. Janji Tuhan itu kita temukan di mana? Oh, temukan di ibadah, temukan di ketika membaca Alkitab. Mungkin ketika mendengarkan khotbah-khotbah. Di multimedia kita sering menampilkan video pendek tentang khotbah. Bisa khotbah gembala, wakil gembala, ibu gembala, berbram, burkia. Khotbah singkat, ada yang 3 menit, ada yang 4 menit, ada yang 2 menit. Jadi kita bisa mendapatkan janji Tuhan lewat membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, atau datang di ibadah. Nah, iblis berusaha supaya putus hubungan kita dengan saluran-saluran firman, saluran-saluran janji Tuhan tersebut. Iblis berusaha kasih putus. Supaya apa? Supaya dia tidak dengar janji Tuhan. Supaya dia tidak dengar firman Tuhan. Supaya dia tidak dengar pengharapan di dalam janji Tuhan. Caranya bagaimana iblis mau kasih putus? Dia mau kasih banyak sekali halangan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian nyenak masuk gereja. Mulai dari tiba-tiba bale-bale WC. Duh, semua pergi kok, mar akhirnya nyenak jadi kiapa? Duh, so bale-bale WC. Pas habis ibadah jam berapa ibadah di TC? 9:30. Pas jam 10:04 hilang tuh rasa itu. Duh, berarti Tuhan yang tidak kehendaki kita beribadah hari ini. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang bapak, nyendak jadi ibadah cuma karena ban. Kong bukan cuma tuh omnya nak masuk gereja. Itu om dan tante. Sudah so siap-siap mau datang ke gereja, ini om bilang, aduh mana tapi ban? DP ses, sementara basiap lagi. Ini tahu ngana tuh yang jaga pakai tuh ban. Kan nyandak lihat so, nyandak. Ini dorang dua cerita apa kita. Masa kau hanya lihat? Ini om sudah, so mulai kasih salah DP istri. DP, masa kau ngana ban mesti mau kasih salah apa kita? Akhirnya dorang dua baku ambil karena masalah ban. Dan akibatnya apa? Nyandak masuk gereja cuma karena ban. Sekarang saya mau tanya, apa yang iblis jaga backing supaya orang gagal masuk gereja? Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, iblis akan berusaha mencegah kita dengar firman, kita baca firman, kita mendapatkan janji Tuhan. Iblis cegah sekali. Orang kalau tidak ada janji Tuhan, gampang kehilangan sukacita. Tapi kalau orang dengar firman Tuhan, janjimu lebih manis dari madu. Oh haleluya, puji Tuhan, dikuatkan. Oh puji Tuhan. Syukuri, sukacita, nikmati, imani janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu pengharapan kita. Dan pengharapan itu seperti sau yang kuat. Haleluya. Saya lanjut ya. Yang pertama, nikmati setiap momen kehidupan. Yang kedua, imani dan nikmati janji Tuhan. Yang ketiga, Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Kita baca sama-sama. Dua, tiga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, miliki konsep hidup yang benar, nikmati setiap momen kehidupan.
Bagaimana orang menikmati ini momen kehidupan yang berubah-berubah begini, yang situasinya seperti tidak dapat dikendalikan. Ada firman Tuhan sebagai dasar pengharapan kita. Tapi Pak Pendeta, Pak Gembala, so ada firman, masih jaga hilang sukacita. Kenapa hilang sukacita, Tante? Oh, soalnya kok dope banyak sekali ini masalah ini. Kong, kita khawatir kok kita pe anak. Kenapa? Kita pe anak ini kok so mulai dewasa. Kong, apa tuh Tante khawatir? Kita khawatir jangan sampai dia dapat suami yang nyandak betul. Kong, apa lagi Tante pe khawatir? Kita lihat ada anak cowok. Apa Tante pe khawatir? Dia semua kelar kuliah. Kong, semester berapa dia? Masih semester 6. Kong, apa Tante pe khawatir? Kira-kira kalau umpama dia so kelar kuliah, mau dapat kerja dia atau nyanda? Macam-macam orang pe kekhawatiran. Dan saya mau sampaikan kekhawatiran itu manusiawi dan normal. Sebab orang kalau nyanda ada khawatir yang manusiawi bahaya. Kita kira ada datang dengan anak. Anak masih umur 3 tahun. Mana tuh anak? Di mana tahu dia? Di mana Kang dia? Boy. Minta maaf kalau nama Boy. Yang kita tahu yang ada jemaat di TC nama Boy. Saspe anak so di jalan raya sana. Oh, Boy, hati-hati Boy umur 3 tahun, ada kontainer. Mak, kita di sini. Oh iya. Ini tentunya adalah sesuatu yang tidak benar. Masa ini orang tua anak di jalan raya umur 3 tahun. Banyak kontainer di sana. Kekhawatiran itu mendorong, adik sini. Saya ingat waktu orang tua masih di GPDI Peta. Itu gereja Peta sama dengan GPDI Pusat dulu, ada menara-menaranya. Bukan GPDI Peta yang sekarang. Yang sekarang sama dengan GPDI Pusat dulu, ada menara-menaranya. Dan di menara-menara itu sudah pada waktu itu belum tabis itu gereja. Di puncak menara belum ada DP pagar. Sementara orang baba cerita siang-siang, saudara-saudara. Kita pe sepupu pe anak ada iko deng DP omak pigi 4 orang di Sanger. Tapi sepupu pe anak itu waktu itu umur 5 tahun. Kaki ada yang bataria, Oma, coli apa kita Oma? Orang ada baca cerita jadi itu gereja di seberang jalan, pastori di sini. Orang baca cerita di ruang tamu. Orang cari-cari suara, di mana ini suara? Rupanya di tingkat 3 yang belum ada pagar. Oma, kita di sini Oma. DP Oma langsung memang lome, saudara-saudara. Turun, Oma. No bayangkan kalau DP Oma dengan orang bilang begini, oh bye-bye nih. Kalau dia bilang, Oma kita mau Kekhawatiran mendorong kita berjaga-jaga. Kekhawatiran mendorong kita waspada. Kekhawatiran mendorong kita untuk mengadakan preparation atau persiapan. Supaya nyandak sakimah, bas mokol nguni Kalau mau pergi sekolah smokol. Kekhawatiran mendorong kita ada perencanaan. Ada hal-hal yang kita persiapkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kenyataan hidup, kadangkala kekhawatiran ini sudah melampaui batas yang pantas, batasan yang benar. Akhirnya kita khawatir dengan A, B, C dan banyak macamnya. Saya ingat khotbah dari Wakil Gembala waktu gereja masih di Ruko. Beliau mengutip sebuah kalimat bijak. Banyak kekhawatiran kita sebenarnya tidak akan jadi seperti itu. Sok khawatir mau mar nyanda Joko Pak.
Tapi kadangkala memang kekhawatiran kita ada dasarnya, ada alasannya. Kadangkala kekhawatiran kita ada benarnya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan. Dok, bahaya ini situasi dunia ini noh. Sampai iklim ekonomi global ini bahaya. Aduh, ini ada pandemi, bahaya ini. Oh, ada ini. Kadangkala kekhawatiran kita itu ada dasarnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan hal ketiga yang harus kita jaga untuk supaya kita bisa terus berbahagia, terus bersukacita, adalah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal. Bilang Pak Tuhan, sampaikan Pak Tuhan. Sama dengan contoh kasus tadi, itu ibu yang, Tuhan, kita pe anak Tuhan, anak cewek Tuhan, dia ini seusia menikah Tuhan. Tuhan tolong supaya dia mendapatkan jodoh terbaik Tuhan. Tuhan, kita pe anak nyong-nyong cowok ini so di semester akhir Tuhan. Tuhan tolong supaya dia dapat pekerjaan terbaik Tuhan. Nyatakan dalam doa. Apa yang menjadi kekhawatiran gundah gulana kita, sampaikan ke Tuhan. Nyatakan, sampaikan Pak Tuhan. Mazmur 55 ayat 22. Coba kita baca ayat. Mazmur 55 ayat 22. Oh maaf saudara-saudara. Ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti ada saat-saat tertentu sepertinya kita berada pada situasi yang menggoyahkan hati kita, menggoyahkan kaki kita. Dalam pelayanan ada saat-saat, oh Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Dalam pekerjaan kadang-kala, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Sepertinya goyang. Pekerjaan kita goyang, usaha kita goyang. Rumah tangga itu seperti ada goyangan, ada goncangan. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Goyang bisa membuat pikiran kita terdorong, pikiran kita apa? Aduh bahaya ini, so goyang begini. Tapi rumah tangga so goyang, aduh mau ancur ini. Oh tapi usaha so goyang, oh mau habis ini. Tapi profesi so goyang, mau ancur ini. Bangunan kalau kena tanah goyang kan saudara-saudara, dia goyang, 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 bisa retak. Makin lama makin kuat, bisa hancur, bisa ambruk. Oh rumah tangga kami sementara goyang Pak Gembala, goyang. Secara manusia kita bisa berpikir, aduh mau hancur ini. Usaha sementara goyang, profesi sementara goyang, aduh Tuhan mau hancur ini Tuhan. Pelayanan mungkin sementara goyang, pendidikan dan lain sebagainya sementara goyang. Tapi dengar baik, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Katakan bersama-sama, Tuhan yang mengendalikan sesuatu. 2, 3. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Haleluya. Ada satu lagu indah yang saya sering nyanyi ketika menghadapi situasi yang membuat goyah. Kau bukakan jalan di lautan,
mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sama-sama kita lakukan lagu ini. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik baik. Kekhawatiran itu musuh kebahagiaan. Kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang melampaui batas, itu musuh sukacita. Saudara izinkan khawatir berlebihan, saudara kehilangan sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menghadapi khawatir ini? Alkitab bilang, pertama nyatakanlah, sampaikan di hadapan Tuhan. Bilang Pak Tuhan istilahnya. Karena itu anak-anak Tuhan harus berdoa. Berdoa itu bukan sebuah sebuah penjara. Berdoa itu bukan sebuah borgol, sebuah pasung yang mengikat engkau. Waktu saya masih remaja, saya dengar papa saya bilang begini, mari kita menikmati doa. Sebagai remaja saya berpikir-pikir, mengapa papa saya sebagai gembala bilang mari kita menikmati doa? Apa enaknya dengan doa? Apa nikmatnya dengan doa? Sampai saya akhirnya lebih dewasa, lebih mengerti. Oh, doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika saya menghadapi persoalan dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam banyak hal, tempat terbaik saya adalah hadirat Tuhan. Itu tempat terbaik, saudara-saudara. Ibu Gembala jaga ada kalimat begini Pak kita. Pang menangis sekali kita kalau di doa. Iya. Sebab tidak mungkin kita mau menangis di muka orang. Ada kebutuhan kita datang Pak Wakil Gembala. Burdev, kita ini ada kebutuhan Burdev. Paling Burdev bilang, kau apa dan kau menangis di muka Pak kita? Kita ada masalah datang Pak Bram. Kita ada masalah Bram langsung. Iya. Alkitab bilang saudara-saudara, kadangkala orang susah, orang senang. Orang pe susah jadi kebahagiaan Pak orang. Orang pe pekerjaan ada masalah, orang bahagia. Sudah, boso marah Pak dia, habis dia. DP karirmu habis. Kalau DP karirmu habis, kong siapa mau ganti Pak dia? Mau so tahu siapa paling cocok. Kita
Kita tidak bisa menangis di hadapan manusia. Di hadapan manusia, ya kita harus tegar. Bayangkan kalau di hadapan istri dan anak-anak kita jadi kepala rumah tangga yang cengeng. Pak, doi sekolah. Kenapa Pak? Ya enggak ada doi papa anak. Lebay. Pak, doi sekolah. Dia sementara kuliah di luar Sulut. Pak, doi sekolah. Gue malah bilang, semua bayar doi sekolah on dia. Pasti Tuhan tolong. Haleluya. Pasti Tuhan tolong. Mau bayar ini, mau bayar itu, pasti Tuhan tolong. Di kehidupan ini, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Ketika Israel menghadapi Amalek, Amalek cegat mereka di perjalanan. Kita yakin Musa ketakutan sebagai pemimpin. Dia suruh Yosua, persiapkan pasukan, maju. Tapi apa yang Musa lakukan? Dia naik ke atas gunung dan mulai berdoa. Serahkanlah khawatirmu, nyatakanlah apa yang menjadi kekhawatiran kita, dan kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Di mana itu? Di doa. Karena itu doa bukanlah pasung, bukanlah penjara, bukanlah borgor. Doa itu adalah tempat terbaik kita untuk menyampaikan semua kekhawatiran kita, semua beban kita. Sampaikan di hadapan Tuhan, di doa, dalam doa itu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ayat terakhir. Masih berkaitan dengan kekhawatiran, mirip dengan Mazmur 55. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Baca dengan iman ya, ayat ini ayat terakhir. Kita baca dengan iman. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, versi terjemahan lama ayat ini, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Ia yang mempedulikan kamu. Tuhan pelihara, Tuhan peduli. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi situasi buntu, menghadapi duka cita, mengalami segala macam yang bisa membuat kita kehilangan damai, Tuhan peduli. Sedangkan istri kadangkala tidak peduli, suami kadangkala tidak peduli, orang tua kadangkala tidak peduli. Anak-anak merasa, kita pe papa dan mama ini tidak peduli dengan kita pe harapan, tapi keinginan, kita pe pergumulan. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan peduli. Tuhan perhatikan. Tuhan tahu bahasa air mata. Itu lagu-lagu yang kita nyanyikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya tidak akan bicara lebih panjang lagi. Tetapi yang saya mau sampaikan, yang saya mau tegankan, bagaimana kita supaya bisa bersuka cita. 1, nikmati setiap momen kehidupan. Kalau engkau sementara dalam masalah, nikmati. Sebab pasti Tuhan sementara melakukan hal yang terbaik lewat masalah itu. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya dengar kesaksian luar biasa dari seorang jemaat Tuhan. Tapi karena saya belum minta izin untuk saksikan di sini, saya belum bisa saksikan bagaimana Tuhan atur yang terbaik. Haleluya. Dan yang kedua, saudara-saudara, nikmati janji Tuhan. Nikmati, itu seperti makanan rohani, seperti minuman, seperti air yang menyegarkan hati kita. Nikmati janji Tuhan. Dan yang ketiga, jangan khawatir. Kalau berhadapan dengan masalah tantangan yang membuat kita khawatir, maka sampaikan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu goyah, dan Tuhan akan peduli. Tuhan memelihara kehidupan saya dan saudara. Yang terima firman katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan.
kita akan siap untuk masuk dalam perjamuan Tuhan.